Komentar tergokil kali ini datang dari Nerkita Rezaldi AR3940, channel YouTube kesukaanku ini. Baru sama juga namaku Aldi. Salam Bang Bugis Bone. Wah, agak kareba. Nih, pantun dulu buat pemanasan ubun-ubun ikan bolu. Gimana kalau kita coba-coba membahas film action juga? Coba komen di bawah. Di balik hiruk pikuk kota yang tak pernah benar-benar tidur, kita bertemu dengan Sia, gadis SMA cantik yang tiap pagi harus berperan melawan rasa malas. Rasanya berat sekali melakukan ini itu sebelum akhirnya bisa melangkah ke sekolah, dan tak jarang Sia tak terlambat. Itu makanya yang membuatnya sering diomeli emak babenya. Hidup Sia sebenarnya sederhana. Dua bersaudara, kakak laki-lakinya bernama Andi. Rasa malas itu bukan karena ia tak mau belajar, tapi karena ia sedang berada di usia yang serba bingung. Sampai sekarang belum ada sosok yang mengetuk hatinya, belum ada yang jadi penyemangat hidupnya, bahkan cita-citanya di masa depan pun masih samar. Nah, kalau pria ini bernama Jun Yuzu, sahabat dekat Sia sejak kecil. Hampir setiap hari mereka barengan ke sekolah, dan karena orang tua Jun sudah berpisah, keluarga Sia pun lama-lama menganggap Jun seperti anak sendiri. Dengan parase cantik dan semenarik itu, Sia jelas jadi gadis idaman di sekolah. Hanya saja ada satu hal yang Sia tak pernah tahu sejak dulu. Jun diam-diam menyimpan rasa lebih. Ia sendiri tak tahu bagaimana harus mengutarakannya. Perasaan itu tumbuh pelan, alami, dan makin sulit ia kendalikan dari hari ke hari. Cupu-cupu begini, Jun sebenarnya punya daya tarik tersendiri, terutama bagi Linda, partnernya di divisi seni musik yang diam-diam menyukainya tanpa Jun sadari. Mereka satu divisi, sering pulang sekolah bareng, latihan bareng, dan Sia melihat itu biasa saja karena memang ia sama sekali tak punya perasaan ke Jun. Sahabat dekat Sia di sekolah ada yang bernama Ati dan Rizka. Hari ini muncul kabar besar akan ada siswa pindahan dari SMA Jiangwo, sekolah unggulan. Semua murid langsung heboh menebak-nebak alasan siswa itu pindah, termasuk Ati dan Rizka. Di jam istirahat, kebiasaan Jun yang bandel kembali kambuh, mengacau di kelas, main lempar-lempar, ribut dengan teman-temannya. Sia, siswi teladan yang sudah mulai ikut kesal, akhirnya tak tahan. Ia menyiram kopi ke Jun lalu menantangnya single. Kelas langsung pecah, semua siswa kelas lain berdatangan melihat mereka ribut, hingga nyaris saja Sia dan Jun tertimpa box besi dari atap. Beruntung seorang siswa tiba-tiba masuk dan menahan box itu tepat sebelum menghantam mereka. Wah, tak ada yang tahu ternyata pria itu justru murid baru pindahan dari SMA Jiangwo yang sejak tadi dibicarakan semua orang. Namanya ialah Sao, berwibawa, gagah, dan langsung menarik fokus Sia tanpa ia sadari. Baru kali ini ada seseorang yang membuatnya terhenti seketika seperti terhipnotis di pandangan pertama. Namun siapa sangka keributan yang Sia dan Jun buat barusan malah menyeret Sao ikut kena musibah. Tendangannya tadi justru mengenai kepala sekolah, Pak Jali, sampai pingsan. Alhasil mereka bertiga dihukum dan tidak boleh masuk kelas. Nah, meski begitu, buat Sia ini justru kesempatan langka untuk melihat Sao lebih dekat. Tapi ternyata Sao jauh lebih dingin dari yang ia bayangkan, dan di sisi lain harga diri Jun benar-benar hancur. Sia sama sekali tak meliriknya mulai dari tadi. Sepulang sekolah seperti biasa, Jun mampir ke rumah Sia, entah untuk makan malam, mengobrol, atau malah menginap. Dan seperti biasa pula, sikapnya selalu berhasil membuat Sia emosi. Makan saja masih kayak bocil frontal, ribut tak pernah berubah sejak dulu. Orang tua Sia sudah memaklumi itu, mereka tahu sifat itu memang bawaan Jun dari kecil. Sampai-sampai emak dan babenya Sia kadang bercanda ingin menjodohkan mereka karena sudah saling tahu luar dalam. Sementara itu, kehidupan Sao sangat berbeda. Ia kini tinggal bersama kakek neneknya karena orang tuanya sudah lama menetap di luar negeri. Nah, di esok harinya di sekolah, saat lomba memanah digelar, semua orang langsung terpukau melihat kemampuan Sao.
Setiap tarikan busurnya hampir 100% akurat. Gadis-gadis di lapangan sampai heboh sendiri, bukan hanya karena wajahnya yang gagah, tapi juga karena sikapnya yang tenang dan cool. Sia pun makin tak bisa mengalihkan pandangan, meski yang paling menjerit, paling histeris justru ialah si Ati. Hari-hari berlalu, Sia mulai mencari cara agar bisa mengenal Saul lebih dekat. Ia mencoba membawakan kopi, tapi baru mau melangkah, ciwi-ciwi lain sudah lebih dulu datang merayu. Sia kalah cepat. Dari situ ia sadar mendekati Saul tak bisa dengan trik sederhana. Ia butuh cara lain. Rasa penasarannya semakin kuat, bukan sekedar kagum. Bahkan untuk pertama kalinya, Sia sampai bertanya ke orang tuanya, bukan terang-terangan soal cinta, hanya obrolan santai tentang cara mengenal seorang yang dingin dan tertutup. Emaknya hanya tersenyum lalu berpesan, sekarang fokus aja belajarnya nak. Tapi rasa itu tak bisa ditahan, apalagi mereka duduk bersebelahan di kelas. Jun tentu tak buta, perubahan Sia terlalu jelas untuk ia abaikan. Semua gerak-gerik itu ditangkap Jun, tapi ia memilih diam, hanya memperhatikan Sia dari jauh. Dalam diam itu Jun mulai bergulat dengan dirinya sendiri. Semakin hari ia melihat bagaimana perhatian Sia pada Saul pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang menurutnya mulai berlebihan. Hari-hari telah berlalu dan Sia selalu saja menguntit kemanapun Saul pergi. Seperti hari ini, diam-diam ia mulai mengikuti Saul yang berjalan bersama anjing hitamnya. Dari kejauhan, Sia melihat Saul terhenti di sebuah rumah tua dan duduk di atas pagar menyendiri. Pemandangan itu justru makin membuat rasa penasaran Sia memuncak. Dari atas pagar itu ia melihat Saul menatap layar ponselnya lama sekali. Ia seperti tertatih seolah menahan sesuatu. Setelah dicek baik-baik, ternyata Saul sedang menatap foto seorang gadis kecil. Wajahnya berubah sendu di sini. Dan ternyata benar, gadis itu adalah teman masa kecilnya. Mereka terpisah ketika Saul dibawa oleh ibunya ke luar negeri waktu itu. Foto yang ia simpan itu adalah kenangan terakhir diambil dari atas mobil sebelum meninggalkan Taiwan. Bertahun-tahun lamanya Saul mencari teman kecilnya itu, dan bisa jadi inilah alasan kenapa Saul akhirnya kembali. Melihat Saul terus termenung, Sia memberanikan diri mendekat. Kali ini ia mencoba cara yang lebih halus, tak sebarbar kemarin. Ia mencoba mengajak main anjingnya Saul. Tapi bukannya jinak, si Blackie malah kaget dan lari terbirit-birit. Sia ikut panik langsung mengejar. Malah Sia ketabrak. Untung tak kenapa-kenapa, tapi setelah dicek baik-baik tuh, wah, ternyata kakinya parah. Saul langsung panik, namun yang membuat kepanikan itu berubah jadi sesuatu yang lebih dalam ialah saat Sia menghelai rambutnya. Dan Saul melihat bekas luka tepat di jidatnya. Bekas luka kecil itu memicu memori penting di masa lalu, sebuah kenangan yang selama ini ia cari. Wah, sepertinya tak ada kekeliruan lagi. Apa yang Saul lihat hari ini persis seperti yang ia lihat di masa lalu. Bekas luka yang sama pada gadis kecil di handphonenya. Ingatan itu muncul begitu jelas, seperti rekaman yang diputar ulang di kepalanya. Saul mulai menyadari sesuatu, meski belum berani yakin apakah Sia benar gadis yang pernah hadir di masa kecilnya. Yang paling penting sekarang ialah mengobati luka Sia. Tanpa banyak pikir, Saul menggendong Sia. Sejak hari itu, sikap Saul berubah drastis. Dari yang dingin kini mulai hangat. Tapi karena takut semua ini hanya ilusi akibat kerinduan terhadap masa lalunya, Saul diam-diam mulai menelusuri semuanya. Sementara itu Sia yang digendong seperti itu malah kegeran, mengira Saul mulai menyukainya. Sia sendiri sebenarnya masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya merasa Saul mendadak lebih terbuka, tapi tetap terasa jauh seolah sedang menahan sesuatu yang besar. Sejak kejadian itu, suasana di sekolah pelan-pelan berubah. Sia makin sering berada di sekitar Saul, dan Saul meski tetap dingin mulai terbiasa melihat Sia ada di dekatnya. Tapi perubahan itu justru menghantam Jun paling keras. Awalnya Jun masih mencoba menahan diri, namun semuanya pecah
pecah saat Linda yang diam-diam menyukainya sejak lama memperlihatkan potret Sao menggendong Xia tempo hari. Rahang Jun langsung mengeras. Selama ini ternyata Linda juga memantau Sao dan Xia hanya untuk menjadikan kedekatan mereka sebagai umpan bagi Jun. Meledak oleh rasa cemburu dan tersisi, Jun pun menyuruh gengnya mengawasi Sao setiap pulang sekolah. Bukan hanya mengawasi tapi mulai menyeret Sao ke arah yang salah tanpa mereka sadari kalau Sao sebenarnya sangat lihai bela diri. Tak butuh berapa menit Sao menumbangkan mereka semua dan terakhir ia harus berurusan langsung dengan Jun. Sama saja Ner, bahkan Jun sampai nyaris kehilangan matenya. Benar kata orang, sabar itu kadang berbahaya kalau terus dipancing. Besoknya di sekolah Xia jelas kaget melihat wajah Jun yang tiba-tiba bonyok begitu. Kata Jun, biasalah habis berkelahi anak muda. Dia merasakan kalau semua itu sebenarnya ada kaitannya dengan Sao. Melihat Xia yang masih pincang juga, Jun sempat berniat menggendongnya ke kelas. Tapi apa kata Xia? Jangan terlalu alay. Kalimat sederhana itu saja sudah cukup mengiris perasaan Jun. Ia sadar kalau dirinya perlahan mulai kehilangan Xia dan perasaan yang selama ini ia tekan kini mulai sulit dibendung. Sejak kejadian antara Jun dan Sao dibawa terowongan itu yang sampai sekarang masih jadi rahasia dari Xia, keadaan justru makin berubah. Xia makin dekat dengan Sao seolah tak ada jarak lagi. Bahkan hari ini sepulang sekolah, Xia memilih mampir ke rumah Sao. Penasaran kenapa ia tak masuk sekolah hari ini, Nar. Begitu sampai, Sao menyambutnya hangat dan Xia langsung sadar ada bekas luka di wajahnya Sao. Tapi Sao tetap bersikap biasa merahasiakan semuanya seolah tak terjadi apa-apa. Melihat Xia tiba-tiba datang, Sao seperti melihat sisi Xia yang lain. Bukan Xia yang ceroboh, bukan yang heboh, tapi lebih kalem. Ada aura yang mengingatnya pada gadis kecil di masa lalu. Meski wajah Xia kini berubah jadi lebih cantik, namun sampai detik ini Sao belum cukup berani membahas momen itu, Ner. Ia memilih membiarkan semuanya berjalan alami sambil menelusuri petunjuk yang ada. Kehadiran Xia di rumah itu juga membawa kebahagiaan kecil. Nenek Sao yang selama ini terserang demensia tampak terhibur, tertawa seolah ingatannya ikut kembali. Apalagi suaminya sedang keluar kota mencari obat dan Xia pun punya cara tersendiri untuk meredakan kerinduan sang nenek. Sao hanya mengiringi mereka dengan satu lagu kerinduan. Hari-hari pun berlalu dan Xia makin sering datang ke rumah Sao, bukan hanya karena alasan menjenguk tapi karena Xia benar-benar menyukai suasana rumah itu. Tenang, damai dan terasa sangat hangat, jauh berbeda dari hiruk pikuk sekolah. Dari kedekatan yang tumbuh perlahan itu, cara Sao menatap Xia mulai berubah. Tatapannya tak lagi dingin seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sebuah ketertarikan yang ia sendiri tak bisa definisikan, bercampur dengan rasa penasaran yang belum terjawab. Apakah gadis cantik yang duduk di hadapannya ini memang benar teman kecil yang ia cari bertahun-tahun, atau bagaimana? Entahlah. Ya elah, Jun harusnya peka sedikit. Senandung yang Linda keluarkan itu adalah jelas-jelas kode keras, tapi Jun masih saja polos. Padahal kalau diperhatikan baik-baik, cantik juga si Linda ini, Nar. Bolehlah ya. Sementara itu, sejak Xia rutin datang ke rumah nenek Sao, hubungan mereka berkembang cepat, entah itu di sekolah atau di rumah. Yang awalnya cuma rasa penasaran kini berubah jadi percakapan panjang yang selalu punya sambungan. Xia mulai ketagihan ngobrol dengan Sao dan Sao makin sulit menyembunyikan ketertarikannya juga. Jun yang melihat semua itu dari kejauhan cuman bisa mengepalkan tangan di balik celana dalamnya, kesal, cemburu tapi tak berani berkata apapun untuk saat ini. Sampai tibalah hari konser musik SMA mereka. Apa yang Jun dan Linda latih berbulan-bulan akhirnya akan ditonton banyak orang, Nar. Sao pun sudah bergegas menuju aula sekolah. Xia ditunjuk sebagai pembawa acara dan siapa sangka para penonton tiba-tiba meneriakinya untuk berduet dengan Jun sebagai pembuka. Xia menerima itu dan mereka pun bernyanyi.
Suara syahdu mereka bikin penonton luluh, tapi justru bikin Linda panas dingin. Dan karena sudah tak sanggup menahan rasa itu, Linda memilih meninggalkan panggung. Meski begitu, duet Xia dan Jun tetap berlanjut dalam versi akustik. Tak lama kemudian, Sao tiba dan apa yang ia lihat di atas panggung membuat langkahnya terhenti. Xia dan Jun bernyanyi berdampingan terlihat begitu dekat. Tanpa berkata apapun, Sao langsung meninggalkan acara. Jelas itu cemburu, dan siapa sangka konser yang seharusnya penuh sukacita justru berubah jadi malam yang kacau dan serba salah. Atas kejadian semalam, Xia mulai heran kenapa chatnya tak dibalas-balas oleh Sao. Ada rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Nah, di esok harinya di sekolah, Xia langsung menanyakan itu ada apa sebenarnya. Tapi Sao tak menjawab sepatah kata pun. Tanpa ekspresi, yang malah memilih naik ke loteng sekolah. Xia yang kebingungan merasa ada sesuatu yang harus ia tahu. Ia pun mengikuti Sao ke atas berharap bisa memperjelas semuanya. Cemburu yang tak terduga, segalanya yang tadinya berjalan mulus kini kembali berduri ner. Bahkan di hari-hari berikutnya, sikap Sao kembali dingin, bahkan lebih dingin dari pertama kali ia datang ke sekolah. Semua kedekatan yang sudah mereka bangun seolah hilang begitu saja. Dan dari cara Sao menjauh, Xia sadar satu hal, ia sedang dihindari. Di titik inilah Jun muncul yang melihat peluang besar terpampang di depan mata. Jun mulai mencoba mencuri perhatian Xia dengan caranya yang khas, agak bodoh, kocak tapi tulus. "Hei, kalau kamu dicampakkan tenang, masih ada aku," ucapnya sambil sok tegar. Jun mengajak Xia keluar, menghiburnya, bernyanyi bersama, mencoba membuat Xia lupa sejenak pada kecanggungan dengan Sao. Dan meski Xia tak jatuh hati, ia sadar satu hal, ada seseorang yang bisa ia sandari ketika pikirannya penuh tanda tanya soal Sao. Tapi tetap di mata Xia, Jun hanyalah sahabat, tidak lebih. Wah, sampai akhirnya di malam ini Jun tak tahan lagi mengungkapkan semua yang selama ini ia pendam, perasaan yang tumbuh sejak mereka kecil. Saking tak menyangkanya, Xia sampai pura-pura tertidur. Ia tak siap mendengar semuanya begitu tiba-tiba. Sebenarnya cukup sakit ada di posisi Jun ini yang pernah ngalamin. Coba komen di bawah, hehe, karena memang begitu berat, pahit dalam satu paket. Jun jelas terluka, tapi saya juga tak bisa memaksakan hati, ya kan? Dan di sisi lain Jun pun tak bisa sepenuhnya menghapus perasaan yang sudah lama ia simpan. Situasi belepotan seperti ini membuat hari-hari Xia berat sekali, sampai-sampai tak bisa menyembunyikan semuanya dari keluarga. Emaknya cuman bilang, "Hei, kamu masih muda, jangan buang-buang waktu terus cemberut ke orang tolol." Kasar tapi menampar ner. Tapi itu benar, orang tua pasti tahu mana yang terbaik buat anaknya. Nah, hari-hari berlalu, tak banyak yang berubah, justru makin rumit. Sampai satu hal menarik akhirnya bocor ke pihak sekolah. Rekaman CCTV di bawah terowongan jelas menunjukkan Sao menghajar Jun. Duanya langsung dipanggil ke ruang kepala sekolah. Dan kalau saja Jun mau menjatuhkan Sao di sini, Sao pasti sudah dikeluarkan langsung dari sekolah. Tapi entah kenapa ia berubah. Mungkin ia mulai sadar bahwa ada hal-hal dalam hidup yang tak pantas dipaksakan, termasuk perasaan Xia terhadapnya. Dan akhirnya apa ner? Mereka berdua cuman dihukum. Atas penyampaian Jun itu, barulah Sao mengerti betapa tersiksanya Xia belakangan ini atas sikapnya yang tiba-tiba dingin, tak peduli, dan acuh. Sampai suatu malam, Xia ingat bahwa hari itu adalah ulang tahun Sao. Ia datang membawa kue sederhana, kue kecil, dengan satu harapan Sao kembali seperti dulu, hangat, perhatian, dan tak menjauh tanpa alasan. Perlahan harapan itu terasa nyata, tatapan Sao kembali lembut, tatapan yang membuat Xia merasa seperti pulang. Namun tak lama hujan deras turun. Mereka buru-buru mencari tempat berteduh dan kebetulan ada terowongan sunyi, sempit, dan memancing kerinduan. Hanya mereka berdua dan Blackie, anjing kesayangan Sao. Di tempat itulah ulang tahun sederhana itu dirayakan.
Setelah Sao meniup lilin, ya akhirnya meminta maaf atas semua sikapnya. Ia menyesal pernah mengatai Xia sebagai cewek murahan. Semua baru ia pahami setelah diberitahu Jun hari itu. Xia spontan menjawab, "Aku memang menyukaimu, tapi aku jelas tak murahan." Belum sempat Xia merampungkan kalimatnya, Sao refleks melompat hendak mengecupnya. Namun tepat sebelum bubur mereka bertemu, Blacky tiba-tiba kesakitan megap-megap. Mereka langsung bawanya ke dokter hewan, tapi sayang sekali Blacky sudah tak bisa diselamatkan. Sao terpukul berat. Kehilangan hewan kesayangan itu rasanya memang seperti patah di bagian yang paling dalam. Yang punya kucing, anjing, bahkan buaya, kerbau apapun pasti paham rasanya. Tanpa mereka sadari, Jun yang sempat Xia hubungi untuk meminta pertolongan ternyata benar datang ke tempat dokter hewan itu. Menyaksikan Xia dan Sao seperti ini, Jun akhirnya benar-benar sadar bahwa memang hati Xia hanyalah untuk Sao seorang. Begitu Sao pulang ke rumah, ia tak menduga ibunya tiba-tiba datang dari luar negeri. Sao kaget heran kenapa tak ada satupun kabar sebelumnya. Dari situlah semuanya terungkap benar bahwa selama ini Sao pindah sekolah tanpa memberitahu orang tuanya sama sekali. Perdebatan pun pecah. Ibunya takut masa depan Sao mandek jika terus tinggal di sini. Katanya peluang dan perkembangan Sao akan jauh lebih besar jika ikut dengannya. Oh, kakek Sao jelas tersinggung. Baginya Sao baik-baik saja, tumbuh dengan damai dan penuh kasih selama tinggal di rumah ini. Tapi keputusan sang ibu sudah final. Besok ia akan membawa Sao terbang ke Amerika. Dan karena Sao merasa bersalah jika pergi tanpa memberitahu Xia, esok harinya di sekolah ia memutuskan untuk jujur. Kabar itu langsung menghancurkan, menggetarkan perasaan Xia. Tapi ya mau bagaimana lagi, ya tak punya hak untuk menghentikan keputusan ibu Sao, ya kan? Xia mengerti mungkin di sanalah masa depan Sao berada. Nah, meski begitu di dalam hatinya ia tetap berteriak, kenapa harus sekarang? Kenapa setelah semuanya mulai membaik? Sao akhirnya terbang ke Amerika. Hari-hari berlalu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Mereka tak bisa lagi bertemu. Yang tersisa hanya kerinduan yang terus menumpuk dalam. Hanya suara telepon yang menemani hampir setiap hari. Dan mereka tetap bertahan karena hanya itu yang mereka punya. Sekarang Xia mulai bekerja, menata hidupnya pelan-pelan. Sao di Amerika juga tak kalah sibuk, berusaha membuktikan pada keluarganya bahwa ia mampu, bahwa ia bukan lagi anak yang tersasar karena pindah sekolah. Mereka berjalan di dunia yang berbeda, tapi perasaan itu tetap tinggal. Sampai di suatu hari, kabar bahagia datang. Teman Xia, si Rizka, akan menikah. Xia ikut senang meski hatinya terasa sedikit kosong. Nah, begitu pesta selesai, Xia memilih mendatangi lagi tempat-tempat yang dulu pernah ia dan Sao datangi sekedar menyentuh memori. Dan yang paling membekas tentu terowongan kecil itu. Tanpa Xia sadari, Sao ternyata sudah kembali dari Amerika. Orang pertama yang tahu kedatangannya justru Rizka. Ia berkata orang yang kau cari sedang tak ada di sini. Dan Sao langsung menebak Xia pasti ada di terowongan itu. 开始承认自己是脆弱的。希望你能够幸福。你来了。Tak terasa ternyata kita telah berada di penghujung kisah. Pada akhirnya meski waktu memisahkan, rindu tetap menemukan jalan pulang. Xia dan Sao kembali bertemu bukan karena kebetulan, tapi karena dari awal memang mereka saling menuju. Dan di hari ini tanpa kata berlebihan, mereka akhirnya menyadari beberapa hati memang ditakdirkan untuk kembali meski harus menunggu seberapapun lamanya. Dan benar, foto gadis kecil yang selama ini disimpan Sao di handphonenya ternyata memang ialah Xia. Semuanya mengarah pada satu kenyataan sederhana. Sejak dulu Xia memang rumah yang Sao cari. Kini telah usai.
Silesreko malebe dimanapun kalian berada, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, terkhusus Maros Baru, Parepare, Pinrang, Sidra, Penrekang, Toraja, Mamuju, Palopo, Lu, Poso, Palu, Makassar, Bone, Sinjai, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sedalam-dalamnya telah menyempatkan diri mampir ke channel sederhana ini. Oh iya, apakah yang bisa kita petik dari kisah ini, Cep? Coba komen di bawah. Selamat bersua di video selanjutnya. Bye-bye. And every time I try to fly, I'd fall without my wings. Feel so small. Guess I need you, baby. And every time I see you in my dreams, I see your face haunting me. Guess I need you, baby. I make believe that you are here.